Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai situasional teori. Nah, salah satu pencetus teori ini, Grunig dan Reper, setuju menggunakan konsep stakeholder sebagai cara untuk menjelaskan suatu hubungan atau relationship. Namun demikian, mereka menyimpulkan bahwa tidak semua orang dalam kelompok stakeholder ini senang berkomunikasi dengan organisasi. Nah, mereka berpendapat pekerja PR akan lebih mampu mengelola komunikasi secara efektif dengan cara mengidentifikasi publik spesifik dalam kelompok stakeholder tersebut. Publik di sini adalah subkelompok yang kurang lebih aktif dalam kelompok stakeholder tersebut. Grunig dan Hahn berteori bahwa publik meliputi mereka yang secara aktif mencari dan memproses informasi tentang organisasi atau isu yang menarik bagi mereka, sampai pada mereka yang merupakan penerima pasif. Nah, ada 3 variabel yang mempengaruhi publik dalam menerima dan memproses informasi dari sebuah isu, yaitu pengenalan masalah, pengenalan kendala, kemudian tingkat keterlibatan. Kuncinya adalah publik itu bersifat situasional. Maksudnya ketika situasi, masalah, dan peluang atau isu berubah, publik pun akan berubah. Nah, ini di mana organisasi juga harus berkomunikasi tentang perubahan tersebut. Pengenalan masalah sendiri adalah publik yang berhadapan dengan sebuah isu pertama kali menyadari dan mengenali potensi dampaknya terhadap mereka. Kemudian pengenalan kendala. Variabel ini menjelaskan bagaimana publik mempersepsi kendala yang mungkin akan mereka alami saat mencari solusi terhadap sebuah masalah. Jika mereka memiliki kemampuan dalam mempengaruhi sebuah isu, maka mereka akan mencari dan memproses isu tersebut. Kemudian level keterlibatan. Variabel ini mengacu kepada seberapa jauh jumlah individu peduli terhadap sebuah isu. Jika mereka sangat peduli, maka mereka akan merespon isu tersebut. Demikian pula sebaliknya. Jadi teori situasional juga membantu menjelaskan mengapa seseorang bisa aktif terhadap isu-isu tertentu dan yang lain aktif dalam banyak isu. Sementara yang lain bersifat apatis. Hubungan spesifiknya adalah aktif dan pasif dan bagaimana suatu organisasi terhubung dengan isu tersebut. PR akan dapat merencanakan strategi komunikasi mereka apabila mereka dapat membaca stakeholder. Nah, dengan menggunakan 3 variabel ini, Grunig dan Hahn menjelaskan 4 respon yang mengikuti sebuah isu, mulai dari yang tinggi sampai yang rendah dalam dimensi ini. Sebagai contoh, publik dengan pengenalan masalah tinggi, pengenalan kendala yang rendah, dan tingkat keterlibatan yang tinggi dengan isu akan lebih mungkin terlibat secara aktif dalam mengkomunikasikan isu tersebut. Teori situasional juga menjelaskan mengapa sekelompok orang aktif pada isu tertentu, yang lainnya aktif dalam banyak isu, sementara yang lain lagi bersikap apatis. Hubungan spesifik ditentukan oleh tipe kelompok ini, aktif dan pasif, dan bagaimana sebuah organisasi terhubung dengan isu tersebut, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, orang-orang public relation dapat merencanakan strategi komunikasi mereka lebih akurat jika mereka tahu seberapa aktif stakeholder publik mereka dalam mencari informasi. Grunig menggunakan teori situational of the public ini untuk mengklasifikasikan publik menjadi 2 kategori,
Kategori ini dibagi berdasarkan cara publik mengkomunikasikan ide-ide dan bagaimana cenderung untuk menanggapi masalah ini. Dengan demikian, teori ini adalah model alternatif untuk mengukur opini publik. Dia menggunakannya untuk mengungkapkan perilaku komunikasi masyarakat yang muncul dari masalah tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, teori ini dapat membantu PR untuk mengidentifikasi respon masyarakat. Jadi, seorang PR harus mengidentifikasi bagaimana tanggapan publik terhadap pesan yang disampaikan oleh PR. Dari proses identifikasi tersebut, seorang PR dapat memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menentukan baik kategori strategi komunikasi publik atau yang relevan. Kemudian, teori ini juga dapat membantu PR untuk mengarahkan semua strategi menghadapi krisis yang berorientasi pada publik. Hal ini berarti bahwa semua strategi harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan membantu mereka untuk menghindari ancaman fisik dan juga psikologis. Kemudian, teori ini juga dapat membantu untuk merencanakan serta melaksanakan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menciptakan sekaligus meningkatkan pengertian dan pemahaman terhadap objek, kegiatan, metode, dan masalah yang dipahami. Ya, sekian pengantar mengenai teori situasional of the public. Selamat belajar dan sehat selalu.